Kalau kita semua bisa Oke. tebak kapan bottomnya, mungkin saya nggak akan bicara di sini gitu ya. Aduh. Pak Antoni, saya mau tanya, melanjuti pertanyaan Ale nih. Melihat jenis atau kelas asetnya, investasi mana sih yang bisa naik melesat paling cepat setelah pemulihan ekonomi pasca COVID-19 ini, Pak? Ya, kalau kita bicara kelas aset, Gadis, di pasar modal memang secara historikal, setelah masa krisis itu memang saham adalah salah satu kelas aset yang kenaikannya biasanya cukup pesat. Nah, ketika kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi sudah mulai tumbuh, saham tuh cenderung akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan biasanya. Tentunya kalau kita lihat dari 4 kelas reksadana terbuka yang ada di Indonesia, reksadana saham inilah makanya dengan underlying saham yang bisa mengalami rebound yang cukup cepat. Dan tentu saja kalau kita tadi analisa GDP angkanya kena hit lebih besar, biasanya yang lebih besar kena hit lebih cepat reboundnya. Jadi secara natural reksadana saham juga yang sebenarnya paling buruk kan year to date. Jadi yang akan mengalami rebound cukup cepat saya kira akan reksadana saham. Nah, tentu saja situasi COVID ini cukup kompleks ya. Kita tidak tahu akan berapa lama. Jadi so far penurunan IHSG yang berdampak negatif pada kinerja reksadana saham, kita harus lihat seberapa cepat COVID-19 ini berlalu, dan untuk investor-investor tertentu tentu saja harus balik lagi dianalisa profil risiko masing-masing, lebih agresif, porsi reksadana saham bisa lebih ditingkatkan. Namun yang saya bisa bicara fakta sekarang adalah indeks kita IHSG berdasarkan valuasi saham-saham yang ada di sana, levelnya sekarang sangat murah. Menurut model kami ini sekarang price to earning ratio-nya berada di bawah 3 standar deviasi dari rata-rata selama 5 tahun terakhir, sehingga potensi keuntungannya bisa dinikmati oleh investor-investor yang memiliki risk appetite lebih tinggi. Oke Pak Antoni, tadi kan terkait Mbak Gadis kan ngomongin soal kayak terkait dengan saham. Kalau saya sih lebih ke reksadana saham. Nah, bagi investor yang mungkin tidak terjun langsung nih untuk berinvestasi di saham pasar modal, kan bisalah memilih alternatif di reksadana saham. Nah, karena sebagai reksadana saham kan rata-rata acuan kita adalah IHSG, Pak, bener nggak? Nah, since YTD kita mengetahui bahwa indeks saham IHSG kita itu minus. Dari sini Pak Antoni boleh nggak memberikan trik atau tips kayak kapan sih bagusnya investasi di reksadana saham? Apakah sudah lewat? Apakah ini masih momen kesempatan yang bagus bagi investor yang ingin masuk ke reksadana saham? Dan menurut Bapak sendiri, kira-kira reksadana saham sendiri bangkitnya kapan gitu? Ya, pertanyaannya sebenarnya sangat kompleks ya, Ale. Kalau kita semua bisa tebak kapan bottomnya, mungkin saya nggak akan bicara di sini gitu ya. Aduh. Ya, tapi ya serius. Jika kalau kita lihat, tadi saya katakan tentang saham yang valuasinya itu sudah berada lebih di bawah dari 3 standar deviasi. Ya, maksud saya, jadi reksadana saham yang notabene tugasnya memang kita kelola bagaimana investasi. Reksadana saham kan memang instrumen-instrumen yang bisa dibeli semua saham-saham ini. Betul. Jadi istilahnya seperti kita memancing di danau yang kita tahu ikannya sudah banyak gitu kan, sudah besar-besar lah. Kalau valuasi ini kita samakan dengan valuasi yang murah, berarti ikan yang sangat-sangat besar di danau-danau tersebut. Jadi sekarang nih kalau kita mau memanen ikan di danau, kita sudah tahu ikannya sudah besar-besar nih, ini sudah waktunya. Nah, namun di danau itu banyak buaya misalnya kan. Bagaimana caranya? Oke. Analoginya seperti itu. Nah, dalam bahasa investasi mungkin volatilitasnya yang kita tidak bisa prediksi. Betul kan? Year to date reksadana saham IHSG kemarin saya lihat year to date minus 27%. Reksadana saham mungkin mirip-mirip, ada yang outperform, ada yang underperform.
Namun saya kira kalau kita ada dua perspektif, percaya pada manajer investasinya, ya biarkan saja mereka. Manajer investasi kan sifatnya seperti supir pribadi ya. Investasi langsung di saham kan seperti halnya kita menyetir mobil sendiri gitu kan. Kalau manajer investasi itu kita private hire, kita hire personal driver atau supir pribadi yang akan mengemudikan mobil kita, sedangkan kita bisa fokus dengan hal-hal yang lain. Nah tapi balik lagi, caranya bagaimana sih kalau untuk reksadana saham yang sangat volatile, kinerja negatif? Saya kira paling tepat tetap adalah dengan cara yang sering kita edukasikan juga ke teman-teman investor, yaitu dollar cost averaging atau rupiah cost averaging ya. Oke. Istilahnya, bahasa sederhananya mencicil lah. Jadi sekarang fakta adalah di satu sisi valuasi sangat menarik, lebih dari 3 standar deviasi kan, price to earning ratio. Fakta kedua adalah kita mungkin belum bisa mengira-ngira dengan tepat kapan COVID-19 ini berlalu. Dalam kedua variabel tersebut, jika seorang investor memiliki time horizon yang panjang dan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, saya cukup yakin bahwa saham-saham yang dibeli ini akan menghasilkan return yang cukup baik lah untuk kita semua. Saya pribadi pun melakukan juga. Jadi saya I put my mouth where my money is ya. Jadi selama ini IHSG bergerak nurun ini, saya juga pelan-pelan mencicil dan membeli. Oke. Dari saya udah cukup Pak. Terima kasih atas jawabannya. Dari Mbak Gadis mungkin boleh melanjutkan pertanyaannya. Terima kasih Ale. Pak Antoni, bagaimana Trimegah mengatur kebijakan investasi ini agar memberikan hasil optimal bagi para investor, Pak? Ya. Thank you Gadis. Kita di Trimegah yang pertama adalah dalam memanage reksadana saham atau reksadana lainnya, kita selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian. Jadi yang kita lihat sekarang adalah market memang banyak uncertainty ya, karena COVID-19 itu tadi saya katakan tidak adalah yang sekarang hidup pada generasi kita ini pernah mengalami. Jadi konteksnya ini bisa berlangsung lama, tapi insya Allah ya, mungkin summer ini juga ada kemungkinan, meskipun seberapa kecil pun kemungkinannya, ternyata selesai seperti SARS di tahun 2003. Nah, kita di Trimegah Aset selalu mengelola keuangan ini dengan selalu mengentaskan beberapa skenario. Jadi skenario pertama tadi, bagaimana jika terjadi prolong pandemi ini berkelanjutan lama, nanti ada sebagian pemain di pasar yang berpikiran bahwa nanti akan ada fase kedua, fase ketiga dan sebagainya. Kelihatannya mereka melihat pelajaran Spanish flu ya, pandemik Spanish flu di tahun 1918, 1920. Tapi on the other hand ada juga yang the most bullish case, by summer everything will be over, seperti SARS di tahun 2003. Pada situasi seperti itu, guess what? Market itu bottom di tahun 2003 pada bulan April akhir. Dan saya ingat sekali karena waktu itu saya sangat aktif masih mengelola keuangan. April 2003 adalah bottom for the next bull market for the next 5 years. Jadi sampai hingga adanya global financial crisis di tahun 2008. Jadi dari 2003 sampai 2008 itu marketnya naik nggak turun-turun tuh. Itu globally ya. Jadi dengan adanya kita mengelola keuangan dengan berdasarkan beberapa skenario seperti itu, kita jadi bisa mengantisipasi dan kita melihat data. Jadi kita selalu lihat fakta pertama adalah sudah murah valuasi saham. Fakta kedua, data COVID, penurunan tingkat penularan dan sebagainya sudah terjadi sebenarnya di dunia. Di Indonesia memang mungkin belum, tapi kami terus amati, sehingga berdasarkan data-data ini dan skenario yang kami pegang, kami bisa bersikap dan mengambil keputusan dengan cepat. Untuk sementara waktu kita berkaca dari
situasi seperti ini dan fakta-fakta yang ada, cash yang ada pada portofolio kami sekarang kita jaga cukup tinggi, di atas 10%, antara 10 sampai 15% lah. Nah, jadi kita untuk saham-saham yang kita yakin dengan long term akan make money, kita akan deploy money, kita akan sudah berinvestasi, tapi kita juga mau menjaga likuiditas dan kita harus taktis dalam menghadapi volatilitas yang ada di pasar. Saya kira mungkin itu jawaban saya untuk bagaimana kita menyikapi atau mengelola keuangan dalam situasi pandemik sekarang ini. Baik Pak Antoni, terima kasih. Silakan Ali dilanjutkan. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Nah, bagi investor kan mungkin ada beberapa investor yang mempunyai cash yang cukup lumayan besar Pak. Kalau menurut Bapak sendiri nih, bagi investor kalau yang ingin memulai investasi